Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau bicarain ya tentang gue biasanya nggak ngomongin ya soal kayak beginian ya guys ya. Tapi hari ini gue mau ngomongin soal uh, investasi Rolex ya. Jadi market Rolex gimana guys? Dan bukan hanya market Rolex sih, tapi market jam-jam mewah lah. In general, secara umum gitu ya guys ya. Seperti sebelum gue mulai ya, gue mau cerita dulu ya. Kita mungkin kalau orang yang suka jam gitu ya atau ikutin pasar jam tangan pasti udah tahu lah ya. Jadi waktu tahun 2020 waktu kita kena pandemik gitu ya, pasar jam mewah itu mengalami suatu peningkatan yang kayak orang gila gitu guys. Jadi maksudnya sejak tahun 2020 sejak pandemik harga jam tangan ya, nah terutama adalah jam tangan yang populer, yaitu apa yang paling populer apa ya, Rolex gitu kan, itu harganya naik tajam sekali gitu ya, naik tajam. Karena kenapa guys? Karena uh, apa karena waktu pandemik itu orang dikurung gitu, akhirnya mereka semua tuh ya, dan krisis tahun 2020 kita mengalami krisis. Tapi tahun 2020 itu krisisnya gue udah pernah bahas ya begini ya, 2020 sama 2009 waktu kita krisis tahun 2009 itu skenario nya beda guys, skenario beda. 2020 itu karena virus gitu ya, jadi ada sekelompok orang ya, nggak semua orang ya gara-gara virus ya zaman pandemik itu rugi gitu, ada yang nggak rugi gitu guys, ada yang nggak rugi gitu ya. Dan gue nggak usah ngomong terlalu banyak lah ya, tapi intinya adalah hidup orang ada yang kena uh, kena efeknya tuh sangat kenceng ya sama pandemik ya. Ada yang mungkin kehilangan kerjaan, tapi ada yang mungkin nggak terlalu kena efek begitu guys gitu. Jadinya orang-orang yang nggak terlalu kena efek ini akhirnya mereka kekurung di rumah, dan akhirnya duit mereka nganggur. Akhirnya apa, dan mereka mungkin ada bitcoin lah apa gimana gitu, kripto gitu ya, untung atau gimana. Nah pokoknya intinya uang-uang ini nih guys, mereka jalan-jalan nggak bisa, ngapain nggak bisa gitu. Akhirnya apa, ya udah jajan online. Akhirnya apa, jajan, beli barang-barang mewah gitu ya. Jadi produk-produk jam tangan mewah yang sebelumnya mungkin nggak diakses sama orang-orang ini akhirnya diakses. Jadi intinya demand jam tangan mewah itu naik tajam selama pandemik gitu. Nah, tapi yang lebih parahnya lagi adalah bukan hanya demand naik, tapi secara supply pun susah. Karena kenapa? Karena virus, karena pandemik kan. Jadi brand-brand tersebut juga secara produksi terganggu gitu. Jadi produksi mereka pun udah makin rendah, tapi demand naik. Jadi bayangin guys, kayak kalau kalian belajar ekonomi kan udah ngerti kan, kalau supply-nya low tapi demand high, ya udah akhirnya apa, price-nya naik ya kan. Itu kan hukum ekonomi gitu, hukum dasar kan. Terus udah gitu juga brand-brand ini juga bukan hanya produksinya terganggu, tapi distribusinya juga terganggu gitu. Nah makanya jadi gara-gara faktor ini akhirnya harga jam tangan mewah akhirnya pada naik gitu. Nah tapi gini, karena naik begini akhirnya banyak orang yang ya udah makin gila gitu. Jadi udah harganya naik, terus ada beberapa orang gitu ya, ada banyak orang juga akhirnya apa, mulai treat watch ini, jam ini kayak apa, investasi gitu. Jadi mereka pikir wah investasi. Nah apalagi yang diinvest ya kalau bukan Rolex, karena apa, itu jam tangan yang paling populer ya kan. Bahkan gue pernah lihat video gitu ya, orang-orang ini ada orang bego gitu yang ngomong pokoknya jam tangan Rolex pasti untung, beli jam tangan Rolex pasti untung, pasti naik terus, pasti bagus, pasti bisa naik, pasti bisa cuan. Nah inilah guys gitu ya. Nah tapi hari ini di video kali ini gue mau bilang, hari ini gue mau bilang ya guys ya, di tahun 2023 ini dan mungkin tahun 2024 dan mungkin ke depannya gitu ya, gue nggak tahu lah ya pokoknya. Tapi gue bisa bilang tahun ini, kalau misalnya kalian beli Rolex dan kalian mikir oh kalian bisa untung, kalian mau untung, kalian mau cuan, gue kasih tahu ya, kalian yang beli Rolex dengan pikiran seperti itu, mungkin lu orang harus siap-siap, lu bakal rugi, lu bakal rugi. Gue kasih tahu lu aja. Jadi kenapa guys, kenapa bisa rugi? Karena begini, gue mau bilang ya, tahun 2023 ini bersiap-siap. Karena gue udah baca-baca berita, gue juga ada banyak ngomong sama teman kolektor gitu ya, dan gue juga liatin gitu ya, gue pantau lah ya, monitor ya gitu ya, situasi ekonomi situasi ekonomi dunia tuh sekarang tuh berubah gitu ya tahun 2023 ini gitu ya. Kesatu begini guys, yang paling sebenarnya gue nggak terlalu pengen ngomong kayak begini karena ini kan channel kan sebenarnya kan untuk bahas jam tangan gitu ya. Tapi hari ini gue pikir nggak apa-apa deh, gue pengen ngomong lebih detail soal ini gitu ya.
Kalau kita ngomongin jam tangan mewah ya, ini sebenarnya secara mau nggak mau ya, gue coba nggak terlalu ngomongin ekonomi ya guys, karena ini bukan channel ekonomi gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau jam tangan mewah pasarnya itu terkait sama ekonomi gitu. Kalau ekonomi bagus, ya itu pasti demand-nya akan makin naik gitu loh. Kalau ekonomi jelek, ya demand-nya pasti hancur gitu ya. Nah tapi tahun 2023 ada satu hal yang sebenarnya dari dulu guys, gue udah pernah mikir nih. Ini bakal bikin hancur industri jam tangan gitu. Maksudnya bikin hancur, bakal bikin supaya orang tuh bakal bikin harga jam tangan akan turun. Dan ternyata tahun 2023 ini mulai nih harga jam tangan kayaknya mulai turun gitu ya. Gue udah banyak dengar katanya orang-orang yang sekarang mau beli Rolex gitu ya, katanya masuk waiting list, waiting listnya udah nggak terlalu panjang gitu. Akhirnya mereka bisa gitu masuk waiting list, akhirnya dapat model Submariner atau apa gitu. Bahkan model-model Datejust gitu ya di beberapa negara katanya udah mulai keluar gitu ya di butik gitu ya. Dulu Datejust aja hilang gitu loh, tapi sekarang udah mulai keluar katanya. Nah terus udah gitu juga gue ada bicara-bicara sama kolektor gitu ya, dan dia sendiri ngomong gitu harga Rolex katanya udah turun sekitar 10% sampai 20%. Nah jadi kita lihat aja guys gitu ya. Tapi kalau menurut gua, nah ini gua juga udah prediksi gitu ya. Kenapa? Sebenarnya hal ini gua udah lumayan prediksi sejak awal 2023. Dan kenapa gua bisa mikir harga ini pasti suatu hari turun? Karena kenapa guys? Karena yang bikin harga ini turun adalah apa? Satu, interest rate. Jadi interest rate di dunia ini sekarang mulai naik. Nah karena interest rate naik, nah inilah guys, ini yang bakal bikin hancur pasar dunia jam tangan gitu ya. Karena interest rate sekarang mulai naik ya secara dunia ya. Nah jadi orang-orang ini nggak akan tuh uang begitu ya dipakai buat beli jam tangan, nggak mungkin gitu loh. Karena sebelumnya orang yang beli jam tangan ini banyak yang brengsek yang mikirnya beli supaya supaya dapat untung gitu kan. Nah tapi sekarang interest rate dan mulai naik, mereka nggak goblok begitu lagi. Mereka akan secara general ya udah masukin aja ke bank, akhirnya dapat interest gitu loh. Nah makanya ini yang gue bilang, kalau kalian yang masih aja otaknya goblok ya, masih ngomongnya beli Rolex supaya untung, gue kasih tau lo, bukan untung, lo buntung. Tahun 2023 ini lo siap-siap lo bakal rugi. Jadi yang gue mau cerita begini, di dalam video kali ini gue cuma bilang gini guys, kalau misal kalian suka satu jam tangan Rolex kayak apa kayak, gue nggak peduli gitu ya, nggak usah ngoyo, nggak usah, sabar aja. Kalau misalnya kalian mau Rolex gitu ya, sekarang jamnya susah dapat gitu, tunggu aja. Karena mungkin guys, tunggu dikit ya, mungkin berapa bulan lagi atau mungkin 1 tahun lagi, mungkin bisa harganya bakal makin jatuh dan mungkin bakal makin gampang supply-nya. Jadi nggak usah ngoyo gitu. Nah kalau kalian yang masuk gara-gara supaya mau untung, nah gue kasih tahu, lu siap-siap, lu bukannya bakal untung, lu bakal buntung gitu. Dan gue jujuran, orang yang masuk ke dunia ini ya dengan pikiran gue mau beli supaya untung gitu ya, jadiin ini jam investasi. Aduh, ini orang-orang yang gue pengen lihat kena buntung guys, karena ini orang-orang yang menurut gue ngerusak hobi gitu loh. Dan orang-orang ini sebenarnya kalau mau jujur ngomong yang bilang investasi, beli jam investasi gitu, menurut gue ini orang yang sebenarnya paling goblok gitu loh. Orang yang ngomong jam investasi itu adalah orang yang sebenarnya paling gak ngerti investasi guys gitu. Itu menurut gua tuh orang yang bilang jam investasi itu orang yang paling goblok, yang paling gak ngerti investasi. Karena dia aja gak ngerti konsep investasi itu apa. Kalau orang gak ngerti konsep investasi apa itu, mereka nggak akan mikir jam itu investasi gitu loh. Karena memang jam bukan investasi. Karena mereka bisa mikir jam itu investasi, itu menunjukkan itu goblok gitu loh. Itu sama kayak orang tuh ya, yang penting asal bisa dapat money dibilang investasi gitu loh. Padahal ada beberapa hal yang menghasilkan uang itu bukannya investasi gitu loh. Itu bukan investasi guys gitu, ngerti ya? Jadi orang yang mikir jam investasi itu tuh udah di mata gue tuh udah goblok. Itu orang yang goblok, itu sebenarnya orang yang paling goblok itu. IQ investasi IQ investasinya tuh 0, tolol gitu loh. Makanya dia bisa mikir jam itu buat investasi karena dia tolol gitu loh, ngerti gak? Kalau orang yang ngomong ayo beli jam supaya investasi, nah itu kalau itu gue bilang brengsek. Karena itu biasanya pedagang-pedagang gitu. Nah itu lebih ke brengsek, lebih ke licik, lebih ke pintar gitu. Nah dia kasih aja informasi tolol gitu ke orang-orang tolol ini yang pikir bisa untung, bisa investasi lewat jam. Nah supaya orang tolol ini akhirnya beli, nah akhirnya mereka yang untung gitu, ngerti guys? Nah jadi yang beli yang tolol. Kalau yang jual mah pintar, dia kasih tahu aja, beli ini bisa untung gitu ya. Itu yang pintar dia gitu, dia pintar karena dia yang untung.
yang tolol yang beli gitu loh. Karena apa, dia pikir begitu. Nggak salah sih guys, mikir mau beli jam supaya suatu hari bisa naik gitu ya, nggak salah sih sebenarnya kalau memang mau begitu. Tapi gue tahu ada orang yang bener-bener goblok bener ya, beli jam bahkan nggak suka sama jamnya kan, tapi beli hanya gara-gara apa, oh pikir apa supaya naik. Nah itu yang gue benci tuh kayak gitu. Kalau misal kalian suka sama jamnya tapi mungkin dengan pikiran oh ya mungkin bisa naik juga, sekalian bisa suka sekalian bisa naik, gak ada salah kalau kayak begitu gitu. Tapi yang lebih parah tuh adalah orang yang bahkan nggak suka sama jamnya, dia beli aja gitu, terus udah gitu dia beli dimasukin ke brankas, nggak, bahkan nggak dipakai gitu, didiemin karena pikir apa nanti kalau naik nanti bisa dijual. Nah itu orang-orang kayak gitu, itu yang gue benci tuh gitu. Akhirnya orang yang suka jam akhirnya nggak bisa enjoy jamnya gitu, dipakai, dimasukin sama dia, dipegang sama dia, hanya supaya apa, supaya di sama dia supaya bisa dijual lagi gitu. Nah orang-orang ini yang bakal nanti gue demen banget kalau dia kena buntung. Dan gue bilang mungkin bisa, bukan mungkin, gue rasa bakal buntung dia nih kali ini di tahun 2023, karena gue udah bicara sama orang dan gue juga udah baca-baca gitu ya guys ya. Tahun 2023 ini harga Rolex udah mulai turun gitu ya. Nah itu berapa tajam, sampai berapa banyak bisa turun kita nggak tahu gitu, tapi udah mulai turun. Dan udah gitu supply-nya katanya udah mulai lebih gampang gitu. Jadi gua rasa ya mungkin gua rasa kedepannya nih gua berharap ya luxury watch market nih bakal balik ke level normal ya sebelum pandemic. Itu harapan gua sih gitu. Sebenarnya dulu dari awal-awal 2023 gue mulai mikir sih kayaknya mungkin bisa normal, mulai bisa normal. Karena kenapa? Karena pandemik juga udah mulai berakhir gitu kan gitu. Dan nggak sangka ternyata memang bener, kayaknya 2023 ini udah mulai nih, udah mulai ada tanda-tanda udah mulai koreksi gitu loh. Jadi buat kalian yang suka sama jam tangan tapi mungkin merasa kayak oh masih susah, harganya makin mahal, nggak usah ngoyo guys, nggak usah ngoyo. Melalui video ini gue cuma bilang ya, mending kalian yang suka sama jam tertentu termasuk Rolex ya apa, mending nggak usah ngoyo, nggak usah jadi ikut-ikutan bego gitu ya. Wah mau beli supaya nanti pikir bisa naik enggak. Sekarang kemungkinannya bukannya naik, kalau gue bilang kemungkinannya bakal bisa turun gitu. Jadi dan kalau kalian yang misalnya oh dulu pikir oh beli supaya bisa untung, terus saya udah beli gitu, ya udah, buat lu orang gue cuma mau bilang syukurin. Karena kenapa? Karena lu masuk ke dunia ini dengan maksud yang goblok gitu loh. Lu masuk beli bukannya suka jam tapi karena lu mau untung gitu. Nah orang tolol kayak lu memang harus dididiknya begini gitu. Dengan caranya apa? Jangan cara lu kena rugi. Jadi gue senang kalau lu yang masuk di tahun 2023 pikir wah beli Rolex apa, wah bisa untung gitu, terus akhirnya apa? Lu buntung. Nah itu gue senang tuh gitu. Jadi biar lu goblok, akhirnya lu makan upah kegoblokan lu, dan habis itu udah lu nggak usah habis itu apa? Udah kena bakar, kena rugi. Nah udah, terus habis itu lu out. Terus lu nggak usah nyentuh jam tangan lagi gitu loh. Jadi nih hobi juga makin nggak banyak orang-orang tolol kayak begini gitu. Jadi orang-orang hopefully orang yang beli jam adalah orang yang suka sama jam, bukannya yang mau dapat profit doang gitu guys gitu loh. Karena orang-orang tolol ini tuh akhirnya apa? Akhirnya cuma bikin orang yang seperti gue bilang gitu, beli jam akhirnya juga nggak dipakai, cuma buat bener investasi gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya yang suka jam ya akhirnya nggak kebagian gitu loh. Jadi makanya yang tolol-tolol ini biarin rugi, biar kena hancur sekalian, biar mereka out gitu loh gitu. Tapi kalau kalian yang mungkin pengen tapi sekarang belum bisa gitu ya, mendingan tahan dulu aja, tenang aja, karena sign-nya kayaknya nunjukin bakal turun guys, jam tangan harganya ke depannya gitu ya. Dan gua rasa bakal akan terjadi karena kenapa? Karena interest rate juga udah mulai naik guys gitu. Jadi kita lihat aja gitu ya. Gue lumayan yakin ya ada harapan ya, pasar jam tangan bakal balik ke, ada harapan bisa balik ke masa-masa sebelum pandemik gitu ya. Mungkin kalaupun mungkin nggak bisa gitu ya, mungkin tetap lebih tinggi daripada masa sebelum pandemik, tapi gue lumayan yakin ya bakal ada koreksi guys. Jadi kita tahanin aja, kita tunggu aja. Kalau gue sih sebagai penggemar jam, gue senang banget waktu gue dengar kasus kayak begini gitu. Dan gue baru mulai sadar akan hal ini setelah gue baru bicara sama teman, sama kolektor gitu. Dia yang kasih tahu gitu, oh ya ini lu tahu gak apa market Rolex sekarang udah mulai slow down, mulai melambat gitu loh. Dan udah gitu harganya juga udah mulai turun, terus udah gitu supply udah makin gampang gitu. Jadi gue udah senang aja. Terus habis itu gue cekin, gue baca berita gitu. Nah gue ya makanya gue mau share begitu aja sih gitu ya. Jadi begitu aja pesan gue sih guys. Jadi ya untuk kalian yang tahun 2023 beli jam dengan harapan mau naik gitu ya, tapi kalau hari ini gue mau bilang guys,
Lu siap-siap bukan untung tapi siap-siap buntung. Oke? Selamat rugi. Oke, nah terus kalau misalnya yang masuk sebelum tahun 2023, 2022 kayak mau 2021, 2022, bodo amat. Selama lu masuk dengan intentionnya adalah supaya gue bisa flip lagi ya, biar beli, biar gue jual lagi, ya udah, oke. Gue cuma bisa bilang gini, syukurin, oke? Gue berharap yang lu beli harganya nggak naik tapi turun, biar lu mampus. Oke, nah tapi kalau misalnya kalian yang bikin mau beli jam, tahan aja, sabar aja. Bakal ada harapan guys buat orang-orang yang cinta jam, yang susah beli jam karena supply-nya susah atau gimana. Sabar aja, karena pandemik udah berakhir, interest rate naik, bakal makin gampang kayaknya ke depannya. Pasarnya bakal makin turun, gitu ya. Jadi ini video kabar buruk buat orang yang cari duit lah jam. Apalagi yang rakus, yang tamak gitu ya. Tapi kalau buat orang yang cinta jam sih ini sebenarnya kabar bagus gitu guys. Oke guys, begini aja ya video kali ini. Udah lama, udah panjang guys. Kalau misalnya kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian suka jam tangan ya, subscribe channel ini guys. Makasih udah nonton, semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.